Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga yang hanyut terbawa arus banjir di Kabupaten Musirawas ditemukan selamat setelah berpegangan ranting pohon selama 24 jam. Banjir merendam Kabupaten Musirawas setinggi 1,5 meter, sejumlah warga bertahan di loteng rumah. Sebuah mobil box yang membawa ribuan knalpot brong disita Satlantas Polres Ogan Komering Ulu. Kasus kematian bayi perempuan berusia 4 hari usai disuntik imunisasi di Kota Palembang terus bergulir. Pihak keluarga akan menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan secara perdata. Kematian bayi perempuan bernama Adibah Huda Azahra usai diimunisasi HB0 di Puskesmas Pembina Pelaju beberapa waktu lalu memasuki babak baru. Kedua orang tua bayi membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melakukan gugatan secara perdata. Gugatan ditunjukkan kepada pejabat wali kota Palembang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, RSUD Bari Palembang, dan Puskesmas Pembina Pelaju. Langkah pasangan Arianto dan Mesye Cindy Nurman ini dilakukan untuk mendapatkan kejelasan tentang riwayat kematian putri keduanya. Yang telah terjadinya meninggalnya anak ini belum tahu sebab dan akibat karena beliau ini tidak mendapatkan riwayat penyakit dari anak yang meninggal tersebut, bayi tersebut. Beliau juga sampai dengan sekarang masih trauma istrinya karena terbayang-bayang wajah anaknya, kemudian dia belum tahu gimana penyebab anaknya itu meninggal, nggak tahu. Pihak Puskesmas Pembina menyatakan kasus ini masih diinvestigasi oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang. Ada rekam medisnya, tapi itu kondisi bayi waktu di sebelum operasi itu sehat gimana? Kami itu, nah itulah tadi Pak, kita nak ngomong kami cuma kasat mata. Jadi kemarin itu investigasinya itu kan kalau bukan kasat mata misalnya sehat gitu kan, tapi kan kemarin investigasi juga ke rumah sakit Agagani, jadi Dinas Kesehatan juga masih nanya apakah bayi itu memang bayi sehat atau bayi sakit kan, karena kami tanya ekspektasi kan sehat misalnya udah nyawa, tapi kan ininya belum pasti data medisnya kayak itu. Nah jadi dia tuh makanya masih ditelaah ini, belum baca keluar surat apa-apa, belum baca keluar surat resmi dan juga belum baca konfirmasi apa-apa karena masih investigasi gitu. Peristiwa memilukan ini bermula saat bayi berusia 4 hari itu menerima suntik imunisasi HB0 di Puskesmas Pembina Palembang pada 29 Desember 2023 lalu. Usai disuntik, sang bayi mengalami sesak nafas. Bayi pun akhirnya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Bari Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pelaku spesialis pencurian rumah kosong dibekuk polisi setelah kabur dengan meloncat ke sungai di kawasan Sungsang, Banyuasin. Langkah pelariannya terhenti setelah dilumpuhkan polisi dengan timah panas di kakinya. Pelaku merupakan buronan polisi sejak tahun 2023 lalu. Upaya pelarian Mardianto dengan meloncat ke sebuah sungai sia-sia karena sudah dikepung polisi. Tindakan tegas pun diberikan polisi setelah peringatan tidak diindahkannya. Mardianto diringkus polisi saat bersembunyi di rumah kerabatnya di kawasan Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Tersangka Mardianto merupakan pelaku spesialis pencurian rumah kosong di Kota Palembang. Modus yang digunakan adalah dengan menyamar sebagai seorang pemulung. Setelah dipastikan rumah yang diincarnya kosong, ia pun beraksi. Polisi juga menangkap penadah barang curian bernama Tony Steven, warga Kota Palembang. Keduanya dihadirkan saat gelar perkara di halaman Polrestabes Palembang. Modus si pelaku itu menyamar sebagai pemulung. Pada siang hari melihat rumah kosong dengan modus naik pagar masuk ke belakang rumah. Ternyata memang rumah korban ini kosong dan rumah pintu belakangnya tidak terkunci. Dengan leluasa, pelaku masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar serta mengambil barang-barang milik korban.
barang-barang milik korban itu diantaranya adalah perhiasan, baik perhiasan emas, logam mulia maupun surat-surat berharga seperti BPKB. Jadi kerugian yang dialami oleh korban sebanyak 400 juta. Pelaku ditangkap di mana, Bang? Untuk pelaku kronologis penangkapan untuk pelaku setelah berpindah-pindah tempat teridentifikasi oleh petugas kita berada di wilayah Sungsang. Lalu kita lakukan penangkapan dan memang mencoba melawan petugas dan berhasil kita amankan. Polisi masih memburu seorang penada utama berinisial DV yang masih buron. Dedi Ransyah melaporkan dari kota Palembang. Sebuah mobil box yang membawa ribuan knalpot brong disita petugas Satlantas Polres Ogan Komering Ulu. Knalpot bersuara bising itu dibawa dari Pulau Jawa untuk didistribusikan ke kota Batu Raja. Mobil box bermuatan ribuan knalpot brong ini diamankan petugas Satlantas Polres Ogan Komering Ulu. Tercatat 1.750 buah knalpot bersuara bising ini dibawa dari Pulau Jawa untuk diserahkan kepada pemesannya di kota Batu Raja. Selain menyita ribuan knalpot brong, polisi juga mengamankan sang sopir atas nama Firman, warga Tegal, Jawa Tengah. Tertangkapnya mobil box ini bermula saat petugas Satuan Lalu Lintas melakukan patroli dan melihat sebuah mobil box terparkir di tepi Jalan Ahmad Yani, Kota Batu Raja. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata mobil itu penuh dengan muatan knalpot brong. Firman, asal dari Tegal, Jawa Tengah, usia 40 tahun, menyatakan bahwa ini akan distribusi di wilayah Lampung dan Palembang atau di wilayah Oku. Jadi karena mereka menyatakan sebagai penyuplai, maka kita akan melaksanakan pengecekan terkait dengan izin usaha terkait dengan knalpot ini. Karena knalpot yang dijual ternyata tidak sesuai dengan spek Menteri Lingkungan Hidup yang saya sampaikan. Untuk mengetahui siapa pemilik ribuan knalpot brong ini, sopir box masih menjalani pemeriksaan polisi di Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ulu. Knalpot brong dilarang digunakan karena melanggar ketentuan tingkat kebisingan di atas 83 desibel, seperti diatur dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas. Dedi Ransyah melaporkan dari kota Palembang. Ratusan surat suara pemilu 2024 ditemukan rusak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saat proses pelipatan, surat suara itu umumnya mengalami kerusakan berupa sobek hingga adanya noda tinta. Petugas sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 menemukan banyak surat suara yang rusak, seperti sobek hingga adanya bercak atau noda tinta. Terdapat 175 lembar surat suara yang rusak. KPU Ogan Komering Ulu Selatan juga mencatat masih kekurangan 6.000 lembar surat suara yang akan dilaporkan ke KPU Provinsi. Kerusakan yang kita temui pada saat proses sortir itu kebanyakan diakibatkan cacat produksi. Dalam artian cacat produksi itu bisa jadi gambarnya buram, ataupun terdapat noda atau bercak tinta, ataupun cetakan yang terpotong, dan juga sobek. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.